Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita bersama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau membuka hati, pikiran, telinga, dan diri kami seutuhnya. Agar kami tidak hanya sekedar memahami, tetapi juga melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan membimbing kami, agar kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Amsal 8 ayat 1-4 dilanjut ayat 22-31. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku." Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit aku di sana, ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dinyanyikan
Bacaan kedua dari surat Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi merenungkan dan terutama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Umat yang terkasih, pada hari ini kita bersama merayakan Minggu Trinitas. Nah, maka itulah mengapa tema kita juga memiliki kata Trinitas di dalamnya. Sebagaimana yang kita tahu, tema ibadah kita pada hari ini adalah berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Nah, saudara, penting bagi kita untuk memahami pengajaran tentang Trinitas. Sebab ada seorang teolog yang bernama Hans Ur von Balthasar yang mengatakan bahwa iman Kristen itu berpusat pada dua ajaran pokok. Yang pertama adalah Allah Trinitas dan yang kedua adalah inkarnasi. Inkarnasi itu adalah firman yang mewujud di dalam daging, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Allah Trinitas disebut sebagai pengajaran pokok dari iman Kristen? Karena iman tentang ketritunggalan Allah bersinggungan dengan beberapa pengajaran lain yang juga menjadi dasar iman Kristen. Yaitu tentang ketuhanan Yesus, keilahian Roh Kudus, bahkan juga tentang keselamatan. Nah, itulah mengapa penting bagi kita untuk memahami konsep Allah Trinitas ini. Saudara, salah kaprah yang sering muncul ketika kita memahami tentang Allah Trinitas adalah begini. Kita beriman pada Allah Trinitas, satu hakikat dengan tiga pribadi. Tapi di Alkitab, khususnya di Ulangan 6 ayat keempat, tertulis dengan jelas bahwa Tuhan itu esa. Nah, apakah berarti pengakuan iman pada Allah Trinitas bertentangan dengan pengakuan kita akan keesaan Allah? Saudara, di dalam bahasa asli Perjanjian Lama, yaitu bahasa Ibrani, ada dua kata yang digunakan untuk menggambarkan esa, yaitu yakit dan ekat.
Yakit itu artinya satu-satunya, the one and only. Jadi yakit ini menunjuk pada sebuah nominal atau bilangan, satu dan itu mutlak. Ya. Nah tapi kata yang kedua yaitu ekad itu memiliki pemaknaan yang berbeda. Ekad itu juga berarti satu, tapi bukan satu secara nominal, melainkan satu secara hakikat, tetapi mengandung unsur relasi dengan yang lain. Nah, kata ekad inilah saudara yang digunakan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Yang artinya apa? Bahwa keesaan Allah di dalam iman Kristen itu tidak dipahami sebagai keesaan yang sifatnya nominal atau matematis, tetapi keesaan yang sifatnya itu relasional. Sehingga Allah yang esa adalah Allah yang menyatakan dirinya di dalam persekutuan kasih yang sehakikat di antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini sehakikat, sama-sama ilahi, dan juga kekal. Jadi tidak benar kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu masanya Allah Bapa. Yesus Sang Firman dan Roh Kudus itu tidak ada. Barulah Yesus itu muncul di kitab Injil. Dan setelah itu Roh Kudus hadir pada peristiwa Pentakosta. Yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul sebagaimana yang kita rayakan pada minggu lalu. Saudara, Sang Anak atau seringkali kita sebut juga sebagai Sang Firman memiliki kemuliaan dan keilahian sejak kekal bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Demikian juga halnya keberadaan Roh Kudus telah ada bersama dengan Bapa dan juga Anak sedari awal. Relasi Bapa, Anak, Roh Kudus merupakan relasi yang tidak terpisahkan dan saling mengasihi di dalam cinta kasih ilahi. Itulah mengapa di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dinyatakan bahwa Allah adalah kasih. Karena di dalam hakikatnya Bapa, Anak, Roh Kudus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan melalui kasihnya Allah Trinitas menyatakan karya keselamatannya sebagai wujud kasihnya kepada manusia. Nah inilah yang disampaikan di dalam bacaan kedua kita. Saudara, kalau kita membaca perikop Roma 5 secara keseluruhan, maka di sana kita akan menemukan bahwa tema karya keselamatan itu sangat kuat di sana. Tapi secara khusus kalau kita memperhatikan Roma pasal 5 ayat 1-5 yang menjadi bacaan kedua kita kembali diingatkan bahwa kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Karena kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Tidak ada satupun perbuatan kita yang dapat dibenarkan. Namun kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Allah. Dan di dalam iman itulah kita beroleh kasih karunia Allah. Yaitu karya penebusannya yang menyelamatkan setiap kita. Bayangkan saudara, sekali lagi, tidak ada satupun di antara kita yang layak menerima karya keselamatan ini. Tapi inilah yang terjadi ketika Allah Trinitas melibatkan kita untuk masuk dan menjadi bagian dari persekutuan cinta kasihnya. Kasih sejati itu dinyatakan di dalam pengorbanan dan pemberian Allah melalui Kristus yang mati di kayu salib. Nah lantas saudara, bagaimana seharusnya kita mensyukuri kasih Allah, karya keselamatannya yang sudah dicurahkan bagi kita? Nah ada seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer yang mengemukakan pemikirannya demikian. Kita menganggap remeh anugerah Allah kalau pengampunan Allah itu tidak diikuti dengan pertobatan.
Dan jika pembaptisan tidak diikuti dengan ketaatan. Saudara, Bonhoeffer sejatinya ingin mengungkapkan pada setiap kita bahwa kasih karunia Allah selayaknya disyukuri dengan hidup kita yang selaras dengan kehendaknya. Hidup kita sebelum dan sesudah mengenal Allah selayaknya tidak sama lagi. Tapi bagaimana kita bisa terus terbuka pada karya Allah? Kita terbuka pada karya Allah yang memperbarui diri kita supaya kita menjadi serupa dengan kehendaknya. Nah, itulah mengapa saudara menjadi pengikut Kristus. Ini adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti seumur hidup. Hidup beriman itu tidak pernah berhenti pada satu titik, entah pada fase ataupun usia tertentu. Tapi hidup beriman selalu mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Ini penting sekali. Karena bisa jadi saudara, kita berpikir begini. Kalau saya sudah selesai ikut kelas katekisasi, saya sudah CD atau baptis dewasa, ya udah, selesailah sudah proses pembelajaran saya untuk lebih mengenal Tuhan. Nah, itulah kenapa kalau pemahamannya demikian, maka tidak heran saudara, setelah seseorang dibaptis atau CD, langsung kehadirannya itu tidak terlihat lagi di gereja. Karena apa? Merasa tuntas jadi orang Kristen. Ya kan sudah dibaptis, sudah mendapat jaminan keselamatan, sudah selesai, cukup. Padahal saudara, panggilan kita sebagai orang Kristen bukan hanya untuk dibaptis. Tapi yang terutama adalah menjadi murid Kristus. Menjadi serupa dengan Dia. Maka meskipun saudara sudah selesai mengikuti kelas katekisasi secara formal, tapi proses mengenal Tuhan melalui firman-Nya perlu terus dilakukan supaya kita semakin serupa dengan kehendak-Nya. Saudara, hal penting yang perlu kita miliki di dalam pertumbuhan iman atau untuk menuju pada keserupaan dengan Kristus itu adalah hikmat. Dan itu yang dituliskan di dalam tema kita pada hari ini ya, berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Saudara, apa sih hikmat itu? Kita sering mengartikan hikmat itu dengan kearifan, kebijaksanaan, atau wisdom gitu ya dalam bahasa Inggris. Namun kalau melihat pada akar kata hikmat di dalam bahasa asli kitab Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani, kata yang dipakai itu adalah kokma. Dan secara harafiah, kokma itu artinya konsistensi yang dinyatakan melalui tindak tanduk kehidupan kita. Nah, jadi hikmat itu bukan hanya sekedar berbicara soal pengetahuan atau teori belaka. Tapi hikmat itu berbicara soal keseluruhan diri kita. Bagaimana kita bisa punya pola pikir yang selaras dengan kehendak Allah yang pada akhirnya mengarahkan kita untuk hidup adil, jujur, dan benar. Bagaimana kita selalu mempertimbangkan dan memilih tindakan yang berdasar pada kebenaran Allah di dalam setiap situasi. Kita patut bersyukur saudara bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran itu telah dicurahkan di dalam diri setiap kita. Dan Dia juga akan membimbing kita untuk memiliki sebuah hikmat. Hal inilah yang juga disampaikan di dalam bacaan Injil kita. Saudara, Yohanes pasal 16 tadi merupakan bagian dari kata-kata terakhir Yesus sebelum Dia akan menghadapi jalan penderitaan melalui penyaliban. Dan Dia akan berpisah dengan para murid. Karena kalau saudara perhatikan hanya berselang 2 pasal saja, yaitu di dalam Yohanes 18, kita membaca kisah Yesus yang ditangkap di sana. Nah, oleh karena itu sebelum Yesus meninggalkan para murid secara fisik, Yesus berupaya untuk menjelaskan segala sesuatu pada muridnya. Tapi pemahaman para murid tampaknya sangat terbatas. Sehingga di ayat 12 Yesus menyimpulkan bahwa kalian itu belum bisa menanggungnya.
Pertanyaannya, apa sebenarnya yang belum bisa ditanggung oleh para murid? Para murid belum bisa memahami bahwa Yesus itu akan ditinggikan dan dimuliakan melalui jalan penderitaan. Nah, itulah mengapa kalau kita membandingkan pemberitahuan Yesus akan penderitaannya di Injil Yohanes dengan Injil-Injil lainnya, pemberitahuan di dalam Injil Yohanes itu tidak pernah menyebutkan bahwa Yesus akan mati dan menderita. Sedangkan di dalam Injil lain, katakanlah di dalam Markus pasal 8 ayat 31, di sana dengan jelas disebutkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, Injil Yohanes bukan lebih menekankan pada kesengsaraan dan kematian, tetapi bahwa anak manusia akan ditinggikan dan dipermuliakan. Itulah jalan Yesus kembali pada Sang Bapa. Nah, tetapi para murid belum bisa memahami bahwa Yesus Sang Mesias akan dipermuliakan melalui jalan penderitaan. Karena mereka bersikukuh pada pemahaman bahwa, Mesias itu ya harusnya orang yang kuat, orang yang tidak segan menghancurkan lawannya. Tapi kita tahu saudara, bahwa tiba saatnya ketika semua yang diberitahukan Yesus yang belum dipahami oleh para murid itu akan benar-benar terjadi. Para murid menyaksikan sendiri kematian dan kebangkitan Yesus. Dan pada saat itu jugalah Roh kebenaran, atau yang kita sebut juga sebagai Roh Kudus, Ia mengajar para murid, memimpin mereka ke dalam sebuah kebenaran, dan juga memampukan mereka untuk menjadikan kebenaran Allah sebagai gaya hidup mereka. Di ayat 13 dinyatakan, Roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Karena Roh kebenaran bersatu dengan Bapa dan Yesus, maka Ia menyatakan kembali apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Sehingga Yesus dipermuliakan di dalam Dia. Begitu juga halnya Yesus menyatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Sang Bapa. Sehingga Sang Bapa juga dipermuliakan di dalam Kristus. Nah, sekali lagi kita diajak untuk memasuki misteri Allah Trinitas. Mereka saling mengasihi, saling mendukung, dan juga saling memuliakan. Nah saudara, kita sekalian juga menjadi bagian dari persekutuan kasih Allah. Maka sebagaimana ketiga pribadi Allah yang saling mengasihi dan saling memuliakan, bukankah selayaknya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membuat kita dapat memahami kebenarannya, pun juga menjadikan kebenaran itu sebagai cara hidup kita. Sehingga kita dapat mempermuliakan Dia melalui kehidupan kita. Maka penting bagi kita untuk berefleksi saudara. Bahwa selama ini, apakah kita sudah melandasi setiap tindak tanduk dan pemikiran kita di dalam terang firman Allah. Atau di dalam terang kepentingan diri kita. Kita sudah melihat terlalu banyak berita di media sosial akhir-akhir ini. Ketika orang bertindak bukan dilandasi oleh kebenaran, tapi justru oleh keinginan daging. Ini yang disebut hikmat dari dunia. Karena hikmat dunia akan selalu menuntun kita pada kekacauan dan kesia-siaan. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup di dalam hikmat yang bersumber dari Allah. Dan kita patut bersyukur bahwa dalam kasih karunia-Nya, Allah juga berkenan untuk mengaruniakan hikmat-Nya kepada kita. Namun, kita perlu menerima hikmat Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segala rasa takut dan juga hormat kepada Allah. Karena seseorang yang menghormati Allah akan selalu dekat dan memuliakan Dia. Seseorang yang menghormati Allah tidak akan menggunakan pengertian, pengetahuan, bahkan juga kuasa untuk tujuan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian saudara, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam hikmat Allah,
maka di sanalah terjadi pembaruan diri yang membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Memang tidak berarti bahwa kita akan selalu mendapatkan respon positif dari orang lain. Toh di dalam perjalanan pelayanannya, Yesus pun juga dibenci. Ada orang-orang yang ingin menyingkirkan Yesus. Tapi saudara, percayalah. Belajarlah satu hal. Jangan jadikan tantangan dan penolakan itu sebagai alasan buat kita untuk berhenti melakukan kebenaran. Tapi fokuslah untuk selalu menghidupi hikmat Allah dan melakukan kehendaknya. Saudara, di Minggu Trinitas ini, kita diajak untuk berefleksi. Adakah kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang semakin berhikmat dan berkenan di hadapan Allah, atau justru sebaliknya, kita menjadi pribadi yang berkenan bagi diri kita saja? Ingat, perjalanan hidup beriman adalah perjalanan seumur hidup. Untuk terus bertumbuh, berkembang, berhikmat, dan berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.